pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, berjumpa lagi bersama saya, Diva Rizka, dalam program TVR 17. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Inilah TVR 17, edisi Jumat 19 Agustus 2022. Dalam rangka merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-77, anggota DPR RI Anwar Hafid melakukan upacara pengibaran bendera merah putih sekaligus menyerap aspirasi masyarakat suku Lauje di puncak pegunungan di Desa Lombok, Kecamatan Tinombo, Kabupaten Parigi Motong, Sulawesi Tengah. Dalam rangka merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia ke-77 tahun, anggota DPR RI melakukan upacara pengibaran bendera merah putih sekaligus menyerap aspirasi masyarakat suku Lauje di puncak pegunungan di Desa Lombok, Kecamatan Tinombo, Kabupaten Parigi Motong, Sulawesi Tengah. Perayaan Hari Ulang Tahun RI dimeriahkan juga dengan berbagai perlombaan, seperti pertandingan sumpit, pangkilan, lari karung, lomba makan kerupuk, dan gigit koin. Anggota Komisi 2 DPR RI Anwar Hafid mengungkapkan banyak hal yang perlu mendapat perhatian pemerintah. Salah satunya masalah pendidikan masyarakat suku Lauje, seperti jumlah anak bersekolah yang masih sedikit, sementara anak putus sekolah sangat banyak yang disebabkan berbagai faktor. Anwar meminta pemerintah memperhatikan kualitas SDM suku Lauje melalui fasilitas pendidikan yang memadai. Pertama tentu kepada masyarakat, tadi di amanat saya sampaikan bahwa harapan saya supaya kita semua menjadikan pendidikan menjadi hal yang utama. Daerah ini termasuk saudara-saudara kita yang ada di pegunungan ini tidak mungkin akan maju kalau sumber daya manusianya tidak baik. Maka oleh karena itulah kepada masyarakat, mari kita dengan segala keterbatasan kita jadikan pendidikan sebagai utama dan pertama dalam kehidupan rumah tangga kita. Yang kedua tentu kepada pemerintah. Ini sudah saatnya kita membuka mata, membuka hati kita. Bahwa nun jauh di sana, di puncak gunung, di daerah terpencil ini, banyak sekali masyarakat kita, rakyat Indonesia, yang juga membutuhkan perhatian dari pemerintah. Selanjutnya, Anwar Hafid menambahkan, pengembangan desa Lombok dan desa-desa sekitarnya juga masih tertinggal karena infrastruktur yang sangat buruk. Padahal, desa-desa tersebut memiliki banyak potensi SDA yang bisa dikelola, seperti cengkeh, kemiri, dan coklat. Dari Sulawesi Tengah, Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. DPR RI mendorong pemerintah merumuskan program kerja untuk meningkatkan ketahanan energi nasional di tengah ancaman krisis global, berbagai dinamika ekonomi, konflik geopolitik, perkembangan kebijakan moneter global, serta perkembangan harga komoditas energi harus diantisipasi untuk menjaga ketahanan APBN 2023. DPR RI mendorong pemerintah merumuskan program kerja untuk meningkatkan ketahanan energi nasional di tengah ancaman krisis global. Anggota Komisi 7 DPR RI Lamhot Sinaga mengatakan, berbagai dinamika ekonomi global, konflik geopolitik, perkembangan kebijakan moneter global, serta perkembangan harga komoditas energi harus diantisipasi untuk menjaga ketahanan APBN 2023. Lamhot mendorong penggunaan mobil listrik yang tujuannya mengurangi konsumsi BBM fosil, tata kelola batubara, hilirisasi nikel, dan aturan kebijakan ekspor bauksit. Tata kelola batubara ini harus kita perhatikan betul ya dengan pembentukan BLU ya, BLU tentang pengelolaan tata kelola batubara. Dan kemudian soal hilirisasi yang disampaikan oleh Pak Presiden tadi, kita pun di Komisi 7 selalu mendorong ya bagaimana supaya stop ekspor bauksit ya. Lalu kemudian hilirisasi nikel. Hilirisasi nikel sekarang sudah existing, sudah berjalan. Yang mau kita dorong ke depan adalah hilirisasi daripada bauksit. Sementara itu, anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Patijaya menilai kebijakan subsidi energi yang disampaikan Presiden dalam postur RAPBN 2023 cukup komprehensif. Hal tersebut merupakan bentuk keseriusan dan tanggung jawab pemerintah dalam mengelola kebijakan subsidi energi. Saya pikir dari segi angka ini sudah angka yang besar. Ya, Presiden mengatakan tidak ada negara di dunia yang sekarang ini memberikan subsidi yang begitu besar kepada bangsanya dalam hal energi. 502 triliun ini angkanya besar. Nah sekarang persoalan bagaimana saluran distribusi, apakah tepat sasaran atau tidak nantinya, saya pikir ini menjadi tugas bersama dari kita semua. Kita punya banyak alat kontrol untuk itu. Mario, TVR Parlemen melaporkan.
Melalui pertemuan Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI dengan Kedutaan Besar Singapura, program pembangunan hijau dan penerapan energi baru dan terbarukan di Indonesia mendapatkan dukungan internasional. Melalui pertemuan Pusat Kajian Anggaran BK DPR RI dengan Kedutaan Besar Singapura, program pembangunan hijau dan penerapan energi baru dan terbarukan di Indonesia mendapatkan dukungan internasional. Usai menerima konselor politik Kedutaan Besar Singapura di Gedung Setjen DPR RI Jakarta baru-baru ini, analis APBN Pusat Kajian Anggaran BK DPR RI, Robi Alexander menilai diskusi bersama pihak Kedutaan Singapura berpotensi meningkatkan kerjasama Indonesia-Singapura. Robi mendorong isu penggunaan energi baru dan terbarukan di Indonesia mendapatkan dukungan internasional, khususnya Singapura, yang saat ini merupakan negara yang lokasinya sangat dekat dengan Indonesia. Ia berpendapat, jika Indonesia dan Singapura memiliki komitmen pengurangan emisi gas rumah kaca, program pembangunan hijau akan terwujud. Robi menjelaskan RAPBN 2023 akan berfokus kepada ekonomi hijau dan pembangunan infrastruktur berkelanjutan. Ketika kita punya program EBT itu dan kita target 41% nantinya di 2030 dengan dukungan internasional, Pak Kapus menyampaikan ke Mas Aron dukungan dari Singapura juga penting karena biar nanti Singapura tuh nggak kedatangan asap lagi dari Indonesia. Sementara itu, Counselor Political Embassy of Republic Singapore, Aaron Chihaulun mengatakan Singapura perlu memahami proses penganggaran, rencana kerja prioritas, dan pengembangan kerjasama Indonesia-Singapura. Aaron berharap kerjasama Indonesia-Singapura dapat ditingkatkan mengingat adanya kesinambungan tujuan arah pembangunan berbasis kelestarian lingkungan. Ada hal yang menarik tentang rencana jangka panjang pemerintah ini untuk membangun infrastruktur serta ikan baru dan bagaimana alokasi dananya itu akan disesuaikan. Ya. Hilman dan Yulian, TVR Parlemen melaporkan. Perayaan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77 menjadi momentum kebangkitan Indonesia agar menjadi bangsa yang maju dengan nilai-nilai Pancasila. Informasinya saat lagi, untuk itu tetaplah di TVR 17. Tugas dan fungsi DPR RI sangat penting bagi negeri ini sebagai pengemban amanat rakyat. Namun tidak banyak yang tahu apa saja fungsi dan tugas dari DPR. DPR mempunyai 3 fungsi pokok, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut harus dilaksanakan dalam kerangka fungsi representasi yang mengedepankan kepentingan rakyat berdasarkan aspirasi masyarakat dan untuk kesejahteraan rakyat. Dari fungsi legislasi, DPR RI mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun dan menetapkan program legislasi nasional bersama dengan pemerintah, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang dari DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Sementara, fungsi anggaran membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan Presiden, memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama, menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK, memberikan persetujuan terhadap pemindahantanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Dan fungsi pengawasan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah, membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD terkait pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Terima kasih. Video ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemerintahan Parlemen, Sekretariat Jenderal, dan Badan Keahlian DPR RI. Kembali di TVR 17, Republik Indonesia telah memasuki usia 77 tahun. Peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia yang diperingati setiap tanggal 17 Agustus
jangan hanya dijadikan sebagai seremonial semata, melainkan untuk membangkitkan semangat bangsa Indonesia dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupan. Berikut liputan mendalam yang telah dirangkum oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen. Saya mengajak seluruh komponen bangsa untuk bersatu padu mendukung agenda besar bagi pencapaian Indonesia maju. Dengan komitmen, dengan kerja keras, dengan inovasi dan kreativitas. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, senantiasa mempermudah upaya kita dalam meraih Indonesia maju yang kita cita-citakan. Amin, amin ya robbal alamin. Marilah kita bersatu padu untuk Indonesia maju. Indonesia pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Dirgahayu Republik Indonesia, dirgahayu negeri Pancasila, merdeka! Hal tersebut disampaikan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dalam pidato sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR RI dan DPD RI tahun 2022 di Gedung Nusantara Komplek Parlemen Senayan. Jokowi membacakan pidato dalam rangka menyampaikan laporan kinerja lembaga-lembaga negara dan pidato dalam rangka ke-77 kemerdekaan Republik Indonesia. Pada kesempatan tersebut, Jokowi mengapresiasi dukungan yang diberikan DPR dalam menghadapi krisis kesehatan dan perekonomian. DPR juga dinilai telah mendukung beberapa transformasi besar, antara lain dengan melahirkan Undang-Undang IKN, Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, serta Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Jokowi optimis seluruh elemen bangsa mempunyai kesempatan yang besar untuk membangun Indonesia yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Ketua DPR RI dalam pidatonya menyebutkan semangat untuk merdeka yang digelorakan 77 tahun yang lalu adalah semangat untuk dapat menyusun tanah air dalam mewujudkan kehidupan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Seluruh elemen bangsa dituntut memiliki kemampuan dan kekuatan di bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya agar dapat mewujudkan Indonesia yang berdaulat, berdikari, dan berkepribadian berlandaskan Pancasila. Menurutnya, arah dan prioritas agenda-agenda pembangunan nasional membutuhkan landasan hukum yang memadai untuk dapat dilaksanakan oleh setiap pemerintahan, sehingga pembangunan fisik dan pembangunan karakter bangsa dapat berkesinambungan dalam mencapai tujuan nasional. Untuk itu diperlukan rembuk bersama untuk menentukan arah pembangunan bangsa dan negara Indonesia yang dapat menjadi acuan seluruh pemangku kepentingan. Dengan tema peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77, yaitu pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat, maka menjadi momentum bagi kita dalam mengambil tekad dan upaya untuk segera kembali melanjutkan pembangunan nasional untuk kemajuan Indonesia. MPR RI, DPR RI, dan DPD RI sesuai dengan kewenangan konstitusionalnya akan terus bersinergi dengan pemerintah dan masyarakat untuk percepatan pemulihan kondisi di semua sektor kehidupan. Sebagai anak bangsa, kita semua siap cancut tali wondo, menyingsingkan lengan baju, agar kita segera pulih dan bangkit untuk menjemput impian kolektif kita sebagai bangsa, yakni negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Sekali merdeka, tetap merdeka. Selama hayat masih di kandung badan, kita tetap setia, kita tetap sedia mempertahankan Indonesia, membela negara Indonesia, memajukan Indonesia Raya merdeka. Mengutip Presiden pertama Republik Indonesia, Insinyur Soekarno, Puan menyatakan kemerdekaan nasional adalah jembatan emas menuju Indonesia adil makmur, sejahtera,
Bangsa dan negara memiliki gagasan untuk merdeka, memiliki jiwa rakyat untuk bersatu, memiliki wilayah Zamrud Khatulistiwa yang kaya raya, memiliki kekayaan budaya bangsa. Diperlukan kerja bersama, bergotong royong, mengisi ruang-ruang bermasyarakat, berbangsa dan bernegara untuk mensejahterakan rakyat, memajukan kehidupan bangsa, membangun kebudayaan nasional, semangat bersama dan bersatu untuk memajukan Indonesia Raya yang sejati-jatinya. Tim TVR Parlemen melaporkan. Program Parlemen Remaja hadir untuk mengedukasi para pelajar SMA dan sederajat di seluruh Indonesia terkait dinamika politik yang ada di tanah air. Informasinya saat lagi, untuk itu tetaplah di TVR 17. Virus corona menjadi perbincangan dunia. Beberapa negara sudah terjangkit. Ribuan orang di Indonesia terkena virus ini. Kita perlu antisipasi dengan melakukan hal berikut. Cuci tangan dengan sabun dan antiseptik. Gunakan masker atau penutup mulut saat bersin dan batuk. Masak telur dan daging hingga matang. Hindari kontak dengan hewan. Tidak saling berjabat tangan. Tidak berinteraksi dengan penderita. Jika memiliki demam tinggi, batuk, pilek, gangguan pernafasan, sakit tenggorokan, dan letih lesu, segera periksakan ke dokter. Waspada virus corona, cegah penyakit sejak dini. Dipersembahkan oleh TVR Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, Sekjen dan DK DPR RI. Kembali di TVR 17, DPR RI berkomitmen penuh dalam memberdayakan generasi muda sebagai salah satu pemangku kepentingan yang menentukan arah masa depan bangsa. Penyelenggaraan kegiatan Parlemen Remaja tingkat SMA dan sederajat tahun 2022 merupakan wujud pemenuhan amanat DPR RI, yakni berperan aktif mengajarkan pendidikan politik sejak dini kepada generasi muda. Berikut laporan lengkap dari rekan kami, Fitian Aunilah, dengan Kepala Biro Persidangan 1, Sekretariat Jenderal DPR RI. Pemirsa TVR Parlemen, saat ini saya sedang bersama Kepala Biro Persidangan 1, Sekretariat Jenderal DPR RI, yakni Ibu Suprihartini, di mana saya akan membahas terkait penyelenggaraan Parlemen Remaja tahun 2022. Nah baik Bu, mungkin masih banyak di masyarakat yang belum tahu apa sih sebenarnya Parlemen Remaja itu. Parlemen Remaja merupakan satu program parlemen, edukasi parlemen yang memberikan pendidikan politik khususnya kepada para pelajar sekolah menengah atas dan sederajat. Program ini merupakan program yang telah dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal DPR RI secara kontinu dari tahun ke tahun, namun tahun ini akan dimulai kembali dilakukan secara offline. Kalau untuk rekrutmennya sendiri ini sudah berlangsung berapa lama Bu pembukaan pendaftaran Parlemen Remaja?
Pembukaan Parlemen Remaja sudah dibuka sejak tanggal 19 Juli dan berakhir pada hari ini. Dan kami berharap pendaftaran yang telah diadakan 1 bulan ini dapat merekrut calon-calon dari Parlemen Remaja sehingga nanti teman-teman Parlemen Remaja ini dapat memenuhi persyaratan yang sudah diberikan terhadap proses pendaftaran tersebut. Kalau untuk persyaratan Ibu, ini apa aja nih? Ini kan pasti ada yang berbeda ya dari Parlemen Remaja sebelumnya yang diadakan secara daring dan sekarang dilakukan secara tatap muka. Nah, itu perbedaannya seperti kita patut bersyukur ya, alhamdulillah pada tahun ini Parlemen Remaja dapat kita laksanakan kembali secara tatap muka. Ini merupakan satu kegembiraan bagi para peserta karena dapat berinteraksi langsung dengan teman-teman peserta lainnya. Adapun persyaratan untuk kegiatan tatap muka ini pasti kita menyadari bahwa COVID masih ada di sekitar kita sehingga persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan harus juga menyangkut terkait dengan persyaratan kesehatan dan juga vaksinasi. Nah, ini kita ketahui bahwa vaksinasi ini merupakan satu kewajiban untuk bagi para peserta dan juga persyaratan-persyaratan lainnya yang terkait dengan persyaratan kesehatan. Setelah penutupan pendaftaran hari ini tanggal 19 Agustus nih Bu. Nah, tahapan selanjutnya apa yang dijalani oleh peserta Parlemen Remaja? Ya, ini kan nanti para peserta akan membuat video maupun esai. Nah, nanti video dan esai ini akan dinilai oleh para juri dari Sekretariat Jenderal DPR melalui tahapan seleksi untuk memilih perwakilan dari masing-masing daerah pemilihan. Nah, disinilah kami berharap teman-teman peserta pelajar Parlemen Remaja ini dapat memberikan video dan esai yang terbaik sehingga mereka nanti dapat terpilih mewakili daerahnya. Oke, baik, terima kasih Ibu. Baik, pemirsa TVR Parlemen, itulah perbincangan saya dengan Kepala Biro Persidangan 1 Setjen DPR RI, Ibu Suprihartini. Nah, saya Fitian Onilah, kembali ke studio. Selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi topik perbincangan di media online pada hari ini? Usai jeda, tetaplah di TVR 17. Kembali di TVR 17. Kali ini kita masuk ke segmen media nasional. Mari kita simak apa saja yang disoroti media nasional tentang isu-isu terkini serta tanggapan dari sejumlah anggota DPR RI bersama rekan kami, Elisa Purba. Baik, pemirsa TVR Parlemen, mari kita bahas apa saja yang menjadi headline dari media online pada hari ini. Yang pertama adalah dari Komisi 1 DPR RI yang akan segera mengadakan rapat dengan TNI untuk mengusut kasus Brigjen NA yang tembaki kucing.
Pemirsa, dapat kita saksikan bersama di layar kaca ada beberapa media nasional dan salah satunya menyoroti Komisi 1 DPR RI yang akan segera menjadwalkan rapat dengan TNI pada pekan depan. Rapat tersebut nantinya akan membahas soal kasus penembakan kucing yang dilakukan seorang Jenderal Bintang 1 berinisial NA di Sesko TNI Bandung pada Kamis 18 Agustus kemarin. Di sini disebutkan ada Ketua Komisi 1 DPR RI Mutia Hafid menanggapi soal kasus penembakan sejumlah kucing di area Sesko TNI Bandung. Ia meminta agar Brigjen NA ditindak tegas. Mutia mengaku tak habis pikir dengan aksi yang dilakukan oleh Brigjen NA. Ia menyebut bahwa kucing juga merupakan ciptaan Tuhan yang tidak boleh dibunuh. Dan lebih lanjut, Mutia menilai perlu ada evaluasi penggunaan senjata api bagi para anggota TNI agar tidak disalahgunakan. Nah, ia juga menegaskan peluru yang telah dibeli memakai uang negara bukan untuk menembak kucing. Senada dengan Mutia Hafid, ada anggota Komisi 1 DPR RI Christina Aryani yang turut mengecam aksi biadab yang dilakukan oknum TNI tersebut. Christina meminta Panglima TNI segera memastikan apa yang terjadi dengan melakukan penelusuran. Ia juga meminta Panglima TNI untuk menindak tegas apabila ditemukan pelanggaran yang dilakukan oleh prajuritnya. Dan pemirsa, sebagai informasi untuk Anda, sebelumnya juga diberitakan bahwa Markas Besar TNI mengungkap oknum perwira tinggi TNI yang melakukan aksi tidak terpuji dengan menembaki kucing-kucing liar di Sesko TNI Martanegara, Bandung, Jawa Barat. Sangat disayangkan dan aksi oknum perwira TNI tersebut kemudian viral di media sosial dan mendapat kecaman publik. Dan pemirsa, kita berharap bahwa segera pemerintah bisa mengusut tuntas kasus ini dan mengevaluasi penggunaan senjata oleh TNI agar tidak terjadi kasus yang serupa berikutnya. Dan pemirsa, selanjutnya yang juga menjadi sorotan di media online pada hari ini adalah terkait DPR yang mengapresiasi Bank Indonesia terkait peluncuran uang kertas baru. Nah, dapat kita saksikan bersama pemirsa di layar kaca ada beberapa uang kertas baru yang nantinya merupakan langkah pemerintah bersama Bank Indonesia atau BI yang meluncurkan 7 uang kertas rupiah emisi tahun 2022. Bertepatan dengan perayaan HUT ke-77 RI, ini diapresiasi oleh beberapa anggota Komisi 11 DPR RI. Dapat kita lihat pemirsa, dengan diluncurkannya uang kertas rupiah baru tersebut, ada anggota Komisi 11 DPR RI Charles Mekiansyah meminta pemerintah dan Bank Indonesia mensosialisasikan adanya terbitan uang baru ini secara masif. Dan pemirsa, adapun uang baru yang diterbitkan sebagai informasi untuk Anda ada terdiri dari pecahan 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, 50.000 dan 100.000 rupiah. Nah, pemirsa, uang tahun emisi 2022 tersebut dikatakan ini memiliki desain warna yang lebih tajam, unsur pengaman yang disebut juga lebih andal, dan ketahanan bahan uang yang lebih baik dari sebelumnya. Nah, di sini ada Komisi 11 yang membidangi urusan keuangan dan perbankan di DPR berharap bahwa teknologi yang digunakan untuk uang baru ini dapat membuat uang rupiah lebih mudah dikenali keasliannya, aman digunakan, serta lebih sulit untuk dipalsukan. Nah, menurut anggota Komisi 11 DPR RI pemirsa, ada Kamru Samad yang menilai bahwa rupiah bukan sekadar alat transaksi yang sah di Indonesia, tetapi juga sebagai simbol kedaulatan. Ia juga mengatakan di internasional ada standar uang kertas yang berkualitas yang dinilai dari sisi artistik, fitur keamanan yang inovatif, dan juga penggunaan yang mudah. Nah, ini informasi menarik juga buat pemirsa bahwa Gubernur Bank Indonesia Ferry Warjio menyatakan bahwa seluruh pecahan uang tahun emisi 2022 ini menjadi sebuah alat pembayaran yang sah dimulai pada tanggal 18 Agustus 2022. Dan meski demikian, uang rupiah terbitan sebelumnya masih tetap berlaku pemirsa sebagai alat pembayaran yang sah di seluruh wilayah Indonesia. Nah, bagaimana? Apakah pemirsa sudah punya uang emisi tahun 2022 yang baru? Dan itu tadi headline media online pada hari ini mengenai Komisi 1 DPR RI yang meminta TNI mengusut tuntas kasus Brigjen NA yang tembaki kucing. Juga Komisi 11 yang mengapresiasi Bank Indonesia terkait peluncuran uang kertas yang baru. Kembali ke rekan Diva. Terima kasih rekan Elisa yang telah menyampaikan sejumlah sorotan dari media online nasional pada hari ini. Pemirsa TVR Parlemen, segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Jangan lupa kembali kami ingatkan virus COVID-19 masih ada. Untuk itu terus taati protokol kesehatan dimanapun Anda berada.
Saya Diva Rizka beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.